Salam. Tema firman Tuhan pada sore hari ini, hidup di dalam kasih. Diambil dalam Roma pasal 12 ayat 9, 10 dan 11. Bunyinya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita akan sama-sama membahas Roma pasal 12 ayat 9, 10 dan 11. Yang pertama disebutkan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Puji Tuhan, kasih tidak boleh ada yang pura-pura. Jauhi yang jahat. Haleluya, jauhilah yang jahat. Kalau terjemahan yang lain, bencilah yang jahat. Sebagian besar dari kita mungkin mengetahui bagaimana bersikap santun kepada orang lain, atau berbicara baik, tidak melukai perasaan orang lain. Bahkan mungkin ada orang yang terampil dalam berpura-pura, mendengar kebutuhan orang lain yang perlu ditolong, juga atau mendengar ketidakadilan di sekitar kita. Tetapi Allah memanggil kita untuk memiliki kasih yang sejati. Allah memanggil kita untuk memiliki kasih yang sejati. Ayat 9 disebutkan, jangan pura-pura. Kasih itu tidak boleh pura-pura. Kasih Tuhan adalah kasih yang sejati. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Korban Kristus di atas kayu salib adalah satu bukti kasih yang sejati. Dan Dia mau supaya hidup orang percaya yang sungguh-sungguh harus mengasihi satu dengan yang lain. Nah, di dalam perkataan firman Tuhan tadi dikatakan kasih yang sejati. Nah, kasih yang sejati ini memerlukan konsentrasi, memerlukan usaha, artinya untuk menolong orang-orang yang lain yang lebih baik lagi. Dan itu membutuhkan waktu. Yang pertama membutuhkan waktu, dan yang kedua uang, dan yang ketiga keterlibatan kita secara pribadi. Ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berarti tidak boleh kendor, tidak boleh berhenti di dalam melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu panggilan Tuhan bagi saudara dan saya, supaya saya memiliki kapasitas untuk dapat mengekspresikan kasih kepada dunia ini. Apalagi di dalam komunitas saudara dimanapun berada. Sesama anak-anak Tuhan merupakan satu komunitas di mana kita bisa
saling mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Juga tubuh Kristus. Dimanapun kita berada, di kota Anda, di mana saudara berada, gereja di mana saudara berada, itu merupakan satu komunitas, satu tubuh Kristus untuk dapat mengekspresikan kasih kepada dunia. Dan carilah orang-orang yang terbeban untuk melayani Tuhan. Carilah orang-orang yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Carilah orang-orang yang terbeban untuk mendukung misi di dalam penginjilan. Pekerjaan Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi hal ini sangat menuntut keterlibatan pribadi saudara dan saya. Dimanapun berada, layanilah Tuhan, jangan berhenti sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.